Legenda Kalarau di Bali. Syahdan, ketika para dewa berhasil merebut guci berisi air kehidupan, Amerta, dari tangan para raksasa pada waktu pengadukan lautan susu, Samudra Mantana, berpesta poralah mereka minum air kehidupan. Tetapi diam-diam seorang raksasa, Kalarau, ikut berbaur di antara para dewa hendak mencicipi air kehidupan. Ulahnya ini segera diketahui oleh Dewi Ratih yang kemudian memberitahu Dewa Wisnu. Dengan cepat Dewa Wisnu menarik busur dengan anak panah diarahkan ke leher Kalarau. Anak panah melesat mengenai leher Kalarau dan putus seketika. Badan raksasa ambruk ke bumi, namun kepalanya yang sempat menenggak air kehidupan melayang ke angkasa. Kepala yang hidup itulah yang kemudian marah dan setiap saat meneror ingin menelan Dewi Ratih, Dewi Bulan, sehingga terjadi gerhana. Untuk mengalihkan perhatian Kalarau, masyarakat Bali memukul-mukul kentongan agar ia mengurungkan niatnya menelan Dewi Bulan. Kalaupun Dewi Bulan berhasil ditelan oleh Kalarau, tentunya ia akan keluar lagi melalui leher yang putus itu. Gerhana bulan dan matahari terjadi karena perpotongan antara orbit bulan dan lintasan matahari, dari sudut pandang geosentris, yang menghasilkan dua titik simpul, N1 dan N2. Kedua titik simpul inilah yang dalam astronomi Hindu disebut planet, Rahu, simpul atas, dan Ketu, simpul bawah. Itulah cuplikan kisah tentang terjadinya gerhana, khususnya gerhana bulan, yang masih diyakini masyarakat Hindu di Jawa dan Bali. Rahu atau Rahu menurut astronomi Hindu adalah salah satu planet, hasil perpotongan orbit bulan dan ekliptika, lintasan matahari. Menurut astronomi Hindu ada 9 planet, Nawagraha, yang mengelilingi bumi. Faham geosentris, yaitu Aditya, Matahari, Chandra, Bulan, Manggala, Mars, Buddha, Merkurius, Brahaspati, Jupiter, Sukra, Venus, Shani, Saturnus, Rahu, simpul atas, dan Ketu, simpul bawah. Urutan 6 nama planet, kecuali Rahu dan Ketu, diadopsi menjadi 6 nama hari dalam pekan 7 hari, Saptawara, yaitu Aditya, Minggu, Chandra atau Soma, Senin, Manggala atau Anggara, Selasa, Buddha, Rabu, Brahaspati atau Guru, Kamis, Sukra, Jumat, Shani atau Sanescara, Sabtu. Prasasti sebagai salah satu sumber sejarah yang penting tidak hanya mengungkapkan peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, religi dan kehidupan masyarakat masa lalu, melainkan juga menyingkap pengetahuan-pengetahuan lain, salah satunya pengetahuan astronomi. Pengetahuan ini terungkap dari bagian prasasti yang menyebutkan titi mangsa atau pertanggalan. Dari unsur-unsur penanggalan itu tersingkap bahwa pengetahuan astronomi masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha mengikuti faham geosentris, model astronomi kuno yang juga dianut ahli perbintangan bangsa India, juga bangsa-bangsa Eropa. Faham geosentris menempatkan bumi sebagai titik sentral atau pusat dari alam semesta, semua benda langit termasuk matahari dan bintang-bintang mengelilingi bumi. Faham geosentris mulai ditinggalkan ketika Nicolaus Copernicus, 1473-1543, mengajukan gagasan bahwa matahari adalah salah satu bintang yang dikelilingi oleh planet-planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dengan masing-masing satelit, bulan, yang mengelilingi planet induknya. Disebut faham heliosentris atau sistem tata surya. Disadari juga bahwa matahari merupakan bagian dari gugus bintang yang dikenal sebagai galaksi Bima Sakti, Milky Way. Inilah tonggak terpenting dalam pengetahuan astronomi modern.